Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang asimtot dari limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan asimtot? Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0 di jauh tak terhingga. Intinya, suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Macam-macamnya yaitu asimtot datar, tegak, dan miring. Untuk asimtot datar itu sejajar dengan sumbu X. Untuk yang tegak itu sejajar dengan sumbu Y. Kalau miring itu tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ini contoh gambarnya, ini merupakan asimtot datar. Contohnya Y sama dengan 1 ini. Nah, digambarkan dengan putus-putus ya. Kemudian untuk asimtot tegak, nah ini contohnya X sama dengan 1, ini merupakan asimtot tegak dari kurva ini. Nah, kita tinggal membuat penyebutnya sama dengan 0 jika fungsinya rasional. Nah, tapi ada beberapa yang tidak mempunyai asimtot tegak. Nah, bisa di screenshot ya. Pahami lagi. Nah, kemudian ini contoh gambar asimtot miring. Nah, seperti ini ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi berikut. Untuk yang pertama, fungsi rasional dan fungsi kuadrat ini ya. Coba kita kerjakan yang A dulu. Untuk fx sama dengan x min 2 per x plus 3. Kita cari dulu asimtot datarnya. Nah, untuk mencari asimtot datar, kita menggunakan limit. Jadi, limit tak hingga dari x min 2 per x plus 3. Nah, masih ingat caranya? Kalau langsung, bisa langsung tahu ya. Jadi, limit dari ini adalah 1 per 1. Kenapa? Karena ini dibagi dengan variabel pangkat terbesar, yaitu x. Jadi, x per x min 2 per x per x, plus 3 per X. Nah, jadi kan 1 per 1. Maka sama dengan 1. Maka, Y sama dengan 1 itu merupakan asimtot datar dari fungsi fx di atas. Nah, sampai sini paham ya? Sekarang kita cari asimtot tegak. Nah, ini lebih mudah lagi karena kita langsung mencari penyebut sama dengan 0 karena kita akan mengubah menjadi fx jadi tidak terdefinisi. Jadi penyebut sama dengan 0, penyebutnya x plus 3 ya. X plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Nah, x sama dengan min 3 ini merupakan asimtot tegak dari fx di atas. Mudah bukan? Kita lanjut yang nomor B. Nah, kita cari dulu asimtot datarnya ya. Untuk asimtot datarnya ini, kita mencari limit tak hingga dari 2x kuadrat min 3x min 8 per x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, kita tulis dulu. Nah, maka kita bagikan masing-masing dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu di sini x kuadrat. Maka 3x per x kuadrat, 8 per x kuadrat. Kemudian yang penyebutnya juga dibagi dengan x kuadrat semua. Maka kita bisa langsung mencoretnya ya. Ini kan sama dengan 0. Maka tinggal 2 per 1. Sama dengan 2. Nah, setelah itu kita tulis Y sama dengan 2 itu merupakan asimtot datar dari fungsi fx. Kemudian yang asimtot tegak dari fungsi yang B tadi, karena penyebutnya itu x kuadrat plus 5x plus 6, maka kita sama dengankan dengan 0. Maka kita tahu, kita faktorkan menjadi x plus 3 ya, kemudian kali x plus 2. Maka kita bisa mencari x-nya yaitu min 3 atau x sama dengan min 2. Jadi asimtot tegak dari fx adalah x min 3 dan x sama dengan min 2.
Nah, sekarang untuk fungsi trigonometri. Yang pertama, tentukan asimtot datar dari Y sama dengan X tan 3 per X kali cos 1 per X. Nah, masih ingat ya limit fungsi trigonometri θ hingga ya? Nah, untuk ini maka kita cari limit dari X mendekati θ hingga untuk X tan 3 per X kali cos 1 per X. Nah, kita ubah menjadi rumus dari limit θ hingga. Masih ingat? Nah, karena ini tidak masuk ke dalam rumus, maka kita misalkan P itu 1 per X. Maka menjadi limit P mendekati 0 dengan X-nya ganti 1 per P, kemudian tan-nya menjadi 3P kali cos P. Nah, sampai sini sudah ada gambaran. Nah, kita lihat yang ini. 1 per P kali tan 3P. Jadi kan tan 3P per P ya. Ini kan merupakan rumus dari limit θ hingga trigonometri kemarin. Nah, jadi sama dengan 3. Jadi ini yang di lingkar merah itu sama dengan 3. Kita tulis cos P. Nah, cos P, cos 0 itu kan sama dengan 1, maka 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, sampai sini jelas ya, maka Y sama dengan 3 itu merupakan asimtot datar dari Fx. Lanjut ke nomor 2, tentukan asimtot tegak dari Fx berikut. Nah, untuk rentangnya ini 0 sampai 2pi. Kenapa ada rentangnya? Nah, yang pertama, kita mencari penyebutnya sama dengan 0. Jadi 2 cos X min 1 sama dengan 0. Nah, masih ingat persamaan trigonometri di kelas 11? Kita mencari X-nya dari persamaan ini, maka cos X sama dengan setengah. Nah, karena ada rentangnya, kita mencari cos inverse dari setengah itu adalah pi per 3 ya, atau 60 derajat. Nah, kita ubah dalam bentuk radian karena rentangnya radian. Nah, kemudian cos X sama dengan cos pi per 3. Nah, ini merupakan persamaan yang akan kita cari. Kalau menggunakan rumus di kelas 11, kita tahu untuk X1-nya itu sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi, maka X2-nya sama dengan min pi per 3 plus K kali 2pi. Nah, kita masukkan K sama dengan 0, maka X1-nya pi per 3, X2-nya itu tidak mungkin karena min ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, X1-nya menjadi tidak mungkin karena lebih dari 360 atau 2pi. Untuk X2-nya kita masukkan min pi per 3, K-nya 1, maka plus 2pi. Maka hasilnya adalah 5 per 6pi. Kemudian, nah karena ada 2 saja yang memenuhi di rentang 0 sampai 2pi, kita tulis X sama dengan pi per 3 atau X sama dengan 5 per 6pi. Nah, sudah ketemu, ini merupakan asimtot tegak dari Fx di atas. Jadi ada X sama dengan pi per 3 atau X sama dengan 5 per 6 pi. Gampang ya?